Halo semuanya, nama saya Firman Yusuf, asal dari Kabupaten Cilacap. Cilacap itu dari dulu memang sudah pernah ekspor. Saya mendalami tentang sabut kelapa dari kelas 2 SMA hingga sekarang. Itu kenapa? Karena ada satu kejadian yang membuat komoditas sabut kelapa di kabupaten kami itu terkena rapot merah. Maka dari situlah saya mengadakan analisis dan akhirnya ingin sekali mencoba ekspor. Karena dulu saya itu di SMA itu hanya sekedar research bagaimana sabut kelapa itu biar bisa jaring produk jadi dan diminati oleh customer begitu. Waktu itu sih belajar sendiri sih ngeliat YouTube. Tapi rasa ingin ekspor itu muncul di 2020. Ketika waktu itu pandemi dan pertama kali kita dapat orderan nih dari Taiwan sama Hong Kong di kerajinan tangan. Lalu kita kirim sekitar 1000 pieces ke sana. Lalu setelah itu kita belum melek ekspor juga. Masih belum tahu manfaat apa itu si ekspor. Dan akhirnya di bulan Juli, akhirnya kita mendalami ekspor. Kalau dari produk sendiri, kita ekspor coconut Bristol. Dan kalau kita ngambil dari outsourcing pabrik-pabrik lain, itu kita ekspornya itu serutan kayu. Produk inilah yang kita ekspor ke China. Ini adalah Coco Bristol, di mana Coco Bristol adalah serat panjang sabut kelapa. Kalau Coco Fiber diproduksi dengan mesin Coco Fiber, keluarnya akan keriting. Tetapi kita ada mesin khusus untuk memproduksi ini. Dan untuk memproduksi ini itu memang sangat terbatas. Soalnya konsepnya itu adalah satu mesin, satu pengrajin. Tidak bisa dikalikan menjadi 2 orang. Dari mesinnya Coco Bristol sendiri, itu hanya terproduksi satu harinya mungkin maksimal ya 5 kg sampai 15 kg. Dan memang produk ini bisa dibilang komoditas paling mahal di serabut kelapa. Kalau kita melihat harga dari Coco Fiber itu di angka 2.500 hingga 3.500, tetapi di harga Coco Bristol ini itu di angka 16.000 hingga 35.000. Adapun nanti 35.000 kita akan membuat produk. Karena yang 35.000 itu akan kita ekspor ke negara-negara yang memproduksi alat-alat kecantikan. Dan itu sedang kita kembangkan. Apabila ada yang tertarik, kami dari Coco Kreatif Indonesia mengajak untuk berkolaborasi untuk memproduksi satu produk ini yang namanya Coco Bristol. Kalau serutan kayu itu kita ngambil di Jawa Timur. Kita itu ngambil di sana dan langsung kita ekspor. Jadi suppliernya itu dari Jawa Timur, yaitu dari Lumajang, dan kita kirim ke Korea. Dan untuk coconut Bristol kita ada pabrik klaster. Kita mewadahi masyarakat dan juga mengumpulkan masyarakat nih se-Kabupaten Cilacap untuk memproduksi tersebut. Dan juga tidak hanya di Cilacap saja, kita mengajak seluruh produsen di Jawa bahkan di luar Jawa seperti Lampung dan Sulawesi untuk ikut bergabung bersama kita memenuhi kuota buyer yang sekarang ini sedang diadakan kontrak. Jadi rencana kami adalah kami membentuk ribuan klaster
mungkin nanti bisa jadi jutaan klaster untuk kita kumpulkan namanya coconut crystal. Karena coconut crystal ini komoditas yang memang sangat sulit. Apalagi kalau untuk sikat, karena kan ini nanti dibentuk menjadi sikat, itu minimal panjang itu 30 cm dan kelapa itu panjangnya 20 cm hingga 30 cm. Dan dari situlah, dari satu mesin pun bisa memproduksi 5-15 kg per harinya. Maka di situ empowerment dari pengrajin itu sangat dibutuhkan di sini. Ketika kita katakanlah menjadi eksportir, kita itu harus punya satu produk unggulan yang dimana mungkin ada yang bilang produk unggulan ngambil dari outsourcing lainnya, tapi menurut saya ketika kita mengirim barang, kita juga harus punya produk unggulan yang diproduksi sendiri. Nantinya ketika ada bayar, coba nanti saya datang ke pabrik, ini loh pabrik kita, hasil pabrik kita di produk ini. Tetapi kita juga punya kolaborasi dengan pabrik-pabrik lain di komoditas yang lain. Pengalaman terburuk pertama itu kita kumpul di tim ini, itu kita ke supplier. Nah ternyata suppliernya itu bohongin kita. Itu di Wonosobo. Jadi ada yang, "Mas, saya siap supply 25 kontainer." Kita ke sana dan tidak ada sinyal. Mobil kita itu sampai nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi jam 12 malam kita di tengah hutan di Wonosobo. Dan kebetulan mungkin Allah menolong kita, itu kadusnya nyamperin kita, "Mas, kenapa?" Dan akhirnya dibantu sama warga sekitar. Dan dicari tuh yang nipu kita sampai dibilangin dan segala macam. Karena kita udah serius nih untuk ketemu, dan dia, "Oke Mas, saya tunggu." Kita ada niat baik untuk survei, dan akhirnya ya zong gitu. Dan kejadian itu sih nggak 1 kali 2 kali, kita jauh-jauh ke Surabaya disamperin, ternyata profil yang di Google ataupun apapun itu palsu. Ketika kita datang, di situ tempat sampah. Itu dari sisi supplier ya Mas. Adapun dari sisi buyer ini, kita ada kejadian, kita ekspor mungkin ya, kita belum mendalami dan akhirnya ada kegagalan bayar. Tapi alhamdulillah kegagalan bayar itu kita selesaikan melalui KBRI dan akhirnya setengah dari pembayaran itu sudah masuk ke kita dan tinggal menunggu pelunasannya. Tetapi dari situ pun kita muter uangnya itu bingung karena memang belum ada pemasukan dan pengeluaran terus setiap harinya. Itu sih menurut saya kejadian memang terburuk sekali ketika kita mulai ekspor. Yang pertama, carilah produk, terutama di kampung halaman kalian. Karena di kampung halaman kalian itu banyak sekali komoditas-komoditas yang memang di luar logika kita. Ternyata hal sepele produk ini tuh bisa laku. Dari situ, jangan cari produk yang lain dulu. Fokus ke satu produk, cari produk knowledge-nya. Ini dibuat untuk apa? Terus berapa bisa supply dari kampung halaman ataupun di daerah lain, dan kualitasnya, bagaimana cara pengirimannya, dokumen-dokumennya, itu harus digali dulu sebelum mencari bayar. Dan setelah pondasi itu sudah kuat, kita langsung bukalah, kita share mungkin di komunitas ataupun kita cari tuh namanya trade map. Di situ juga bisa mencari yang gratisan dengan HS code. Ya mulailah. Pertama-tama email dulu ke perusahaannya. Nah sebelum email nih kita harus menyiapkan kayak seperti company profile dan juga video-video produk agar ketika kita menyerahkan email tersebut atau pesan ke buyer itu langsung kena. Kebanyakan waktu dulu kita email ke 100 perusahaan itu nggak ada yang balas sama sekali Mas.
Tetapi ketika kita kirim katalog, kita kirim video dengan harga yang sudah jelas, itu rata-rata langsung, Mas kirim sampel, Mas kirim sampel. Karena buyer itu mungkin di sana sibuk dengan pekerjaan yang lain, atau mungkin kita ketemu di sana yang bukan memang produsen, dia ingin menyalurkan ke perusahaan lain, kan mereka tidak punya banyak waktu. Jadi bagaimana ketika kita mengirim pesan email ataupun apa ke buyer, itu langsung kena ke buyer. Dan juga nih satu permasalahan, ketika kita menentukan harga, kita itu nggak research dulu. Di negara itu harga komoditas itu berapa? Misalnya di situ di harga coconut Bristol misalnya. Di China itu coconut Bristol di range harga 17.000 hingga 22.000. Kita pasang harga 25.000. Otomatis mereka tidak mau membeli. Menurut saya sebagai eksportir khususnya pemula, satu hal yang tidak boleh dikejar adalah omset. Karena kita adalah eksportir pemula, kita belum tahu kejadian-kejadian terburuk di ekspor, pengalaman-pengalaman. Maka dari itu pesan dari saya adalah yang pertama, tingkatkan dulu produk knowledge-nya. Dan yang kedua, pengalaman-pengalaman di ekspor. Ketiga, track record. Kalau tiga pondasi itu kuat, maka kedepannya kita dihadapkan dengan produk apapun, kita tahu dan kita tahu proses-prosesnya. Menurut saya, memang ekspor itu simple, tetapi di situ harus ada elemen-elemen tertentu. Seperti bagaimana sih ada orang yang tahu tentang pengiriman, tentang dokumen, tentang regulasi di pengiriman, tentang product knowledge, dan juga supply chain. Banyak sekali sih Mas, dan di situ alhamdulillah sekarang ada tim yang mengurusi setiap bidang tersebut. Untuk tips cari buyer, yang pertama kita posting Mas. Kita posting di media sosial lokal dulu. Kita kuatkan di Facebook, Instagram, di WhatsApp, dan juga kita buat website. Nah setelah orang lokal tahu nih, lalu kita buka nih pertama. Kita sih sebenarnya buka akun di Go Forward Business. Lalu yang menjadi dampak terbesar itu kita sering ikut pameran. Dan kita itu sering ikut lomba. Dan lombanya itu memang lomba internasional. Seperti business plan. Dan itu sempat terdengar sama beberapa wartawan, beberapa buyer yang di Coconut Bristol ini langsung menghubungi kita. Jadi di Coconut Bristol ini kita closingannya, bayarnya saat itu pagi-pagi ya, nelpon saya nih jam 8 pagi, telepon dari China, saya nggak tahu, ditelepon ada Coconut Bristol enggak, kita langsung deal-dealan dan segala macam, kirim video dan segala macam, langsung ditransfer sama buyer. Kita itu rencana setiap bulannya itu akan mengirim 10 kontainer per bulannya. Untuk satu kontainer sampel, alhamdulillah belum sampel pun kita sudah kontrak. Dan pengiriman selanjutnya itu di angka 30 ton. Satu kontainer 20 feet di Coconut Bristol itu sekitar 6 ton. Untuk saat ini, dari mulai bulan Juli hingga sekarang, omset kita itu sekitar $21.000. Halo teman-teman bisa ekspor. Kali ini kita Koko Kreatif Lentera Indonesia dari Kabupaten Cilacap sedang mengadakan staffing pengiriman Coconut Bristol.
Untuk coconut Bristol ini kita mengirim ke negara Cina, teman-teman. Untuk pengiriman kali ini kita mengirim sampel. Jumlahnya adalah 1 kontainer 20 feet. Dan ini adalah produk utamanya. Lalu ada produk kedua seperti Cocopeat, ada juga Coco Fiber, dan Coco Fiber yang mungkin grade-nya itu untuk lokalan. Oh ya teman-teman, untuk 1000 butir kelapa yang diserut itu akan menghasilkan sekitar 36 hingga 40 kg Coco Bristol, tergantung tipe kelapanya teman-teman. Dan untuk ketika pengiriman, kita packagingnya adalah 2 ikat atau bisa dibilang 2 tie. 1 kontainer 20 feet ini berisi 5,5 metric ton coconut Bristol dan ada sekitar 165 karung. Satu karung ini beratnya adalah 30 kg. Oh ya, untuk packaging sendiri, kenapa sih menggunakan karung? Karena karung itu memiliki pori-pori yang dimana berfungsi untuk mengeluarkan hawa panas yang berada dalam coconut Bristol tersebut. Jika kita menggunakan plastik atau bahan-bahan yang tertutup, dia akan memuai dan melembab. Dan coconut Bristolnya itu akan berubah warna, yang tadinya kuning menjadi kehitaman. Kami berharap Koko Kreatif Indonesia menjadi pelopor bagi produk ini. Dan untuk produk coconut Bristol sendiri, kami itu produksi sendiri. Kami membuat klaster-klaster yang dimana kami bimbing dan produknya akan kami ambil dan kita sebarkan di Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Kedepannya saya berharap dari Koko Kreatif Indonesia bisa menjadi sebuah produsen manufaktur di bidang turunan kelapa, khususnya di coconut Bristol. Mungkin untuk kali ini kita akan mengekspor raw materialnya. 2-3 tahun ke depannya kita berharap kita mengekspor produk jadinya. Harapan saya sendiri di Koko Kreatif ini itu kita punya rencana jangka panjang. Yang pertama main produknya itu memang kita di Coco Bristol. Memang pertama kita coba untuk ekspor Coco Bristol dan kita akan meneliti, menganalisis untuk apa isi sebenarnya, sekaligus research analisis bayar. Lalu setelah itu ketika semua klaster, karena kan sistem produksi di Coco Bristol itu kan memang harus sistem klaster. Dari klaster itu dikumpulkan, rencana ke depan sih kita tidak ekspor raw material, tetapi ekspor barang jadi seperti mungkin sikat, di brush, dan segala macam. Dan juga goalsnya itu bagaimana kita ketika memproduksi coconut Bristol itu sama sekali tidak ada waste-nya. Jadi di situ ketika kita memproduksi coconut Bristol itu ada beberapa produk seperti Coco Bristol, Coco Fiber, Cocopeat yang dihasilkan. Kalau misalnya kita memakai mesin Coco Fiber yang maraknya di Indonesia produksi Coco Fiber, itu hanya Coco Fiber dan Cocopeat saja. Tetapi di sini tuh bisa banyak banget. Seperti nanti ada media tanam buat tanaman vanili. Itu banyak sekali. Dan di situ keinginan saya kepada Koko Kreatif sendiri, Koko Kreatif itu nantinya menjadi produsen zero waste yang hulu ke hilir itu bisa dipegang sendiri.